Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelaksanaan hak dalam pendaftaran dan penutupan sebagai wajib pajak badan. Nah, tanda bukti kita sebagai wajib pajak badan adalah yang pertama, mempunyai NPWP, dan yang kedua memiliki SKT atau surat keterangan terdaftar. Saat melakukan pendaftaran NPWP, maka secara otomatis akan terdaftar sebagai WP dan berhak mendapatkan SKT. Kemudian, prosedur memperoleh tanda bukti sebagai wajib pajak. Yang pertama, apabila teman-teman mendaftarkan secara online, maka langkah yang pertama membuat akun di laman resmi DJP, mengisi formulir pendaftaran, mengunggah formulir pendaftaran, dan dokumen pendukung yang diperlukan, seperti fotokopi KTP dan surat keterangan usaha atau SKU. Kemudian, setelah mengunggah formulir tersebut, maka teman-teman harus menunggu konfirmasi dari KPP, dan apabila sudah dikonfirmasi, maka NPWP dan SKT akan dikirim melalui pos ke alamat wajib pajak. Kemudian apabila teman-teman mendaftarkan secara offline, langkah yang pertama teman-teman mengisi formulir pendaftaran, melampirkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung yang diperlukan seperti fotokopi KTP dan surat keterangan usaha, kemudian mengirimkan berkas ke KPP atau melalui pos atau jasa ekspedisi, menunggu konfirmasi dari KPP, dan NPWP dan SKT akan dikirim ke alamat wajib pajak. Nah, apabila di tengah-tengah perjalanan uh, ada perubahan data gitu teman-teman. Nah, ini ada permohonan perubahan data. Yang pertama itu identitas tanpa perubahan bentuk badan. Jadi mungkin yang diganti hanya namanya saja. Kemudian alamat kedudukan dan lokasi kegiatan usaha. Ini apabila teman-teman pindah usaha. Kemudian ada bidang usaha. Ini jika bidang usahanya berubah. Koreksi kesalahan data dan penyesuaian struktur permodalan tanpa mengubah bentuk badan. Nah, ini silakan teman-teman tinggal disesuaikan dengan kondisi perubahan di badan usaha teman-teman. Kemudian proses pengajuan permohonan perubahan data. Apabila teman-teman mengajukan secara online, maka langkah yang pertama itu mengisi formulir permohonan perubahan data secara online melalui laman resmi DJP. Yang kedua, mengunggah formulir permohonan dan dokumen pendukung yang relevan seperti bukti perubahan. Yang ketiga, menunggu konfirmasi dari KPP. Yang keempat, akan diterbitkan bukti penerimaan elektronik atau BPE apabila permohonan diterima. Kemudian apabila teman-teman mengajukan secara offline, maka yang pertama, teman-teman harus mengisi formulir permohonan dan perubahan data. Yang kedua, melampirkan formulir permohonan perubahan data dan dokumen pendukung yang relevan sebagai bukti perubahan. Yang ketiga, menunggu konfirmasi dari KPP. Dan yang keempat, akan diterbitkan bukti penerimaan surat atau BPS apabila permohonan diterima. Nah, ini teman-teman apabila teman-teman ingin mengajukan perubahan data, ini berkasnya harus lengkap ya teman-teman. Karena ini ada catatan, berkas tidak lengkap maka dokumen permohonan akan dikembalikan ke WP. Kemudian, tahap penghapusan serta pencabutan NPWP badan. Yang pertama, NPWP dapat dihapus atau dicabut itu apabila WP badan dilikuidasi atau dibubarkan. Yang kedua, menghentikan kegiatan usahanya. Yang ketiga, tidak memiliki utang pajak saat proses penyelesaian bersama. Nah, apabila teman-teman sebagai WP badan itu masih punya utang pajak, maka itu belum bisa dibubarkan ya teman-teman. NPWP-nya belum bisa dihapus. Syaratnya harus dilunasi dulu utang pajaknya. Kemudian tidak dalam proses penyelesaian upaya hukum. Kita lanjut. Proses pengajuan permohonan penghapusan atau pencabutan NPWP. Apabila teman-teman mengajukan pencabutan itu lewat online, langkah-langkahnya yang pertama mengisi formulir permohonan penghapusan atau pencabutan NPWP secara online melalui laman resmi DJP.
Yang kedua, mengunggah formulir permohonan dan dokumen pendukung sesuai kondisi wajib pajak. Yang ketiga, menunggu konfirmasi dari KPP. Yang keempat, diterbitkan BPE apabila permohonan diterima. Lalu apabila teman-teman mengajukan secara offline, yang pertama, teman-teman mengisi formulir penghapusan atau pencabutan NPWP, melampirkan formulir permohonan dan dokumen pendukung sesuai kondisi wajib pajak, menunggu konfirmasi dari KPP, dan yang terakhir akan diterbitkan bukti penerimaan surat atau BPS apabila permohonan diterima. Nah, sama seperti perubahan data, teman-teman apabila berkas tidak lengkap, maka dokumen permohonan akan dikembalikan ke WP. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.